Oke, Re. Udah connect ya. Kita lanjut yang ini ya, yang Python lagi ya. Ya, Re. Re, Ya, udah kita lihat share screen-nya, Re. Udah bisa lihat, Re? sudah. Oke, nah di sini capture keempat ya untuk Python Kids-nya. Nih, di sini dengan judulnya Python loves number. Number ini artinya angka ya, bilangan ya. Terus yang kemarin kita udah belajar kan untuk mulai Python-nya, terus udah nginstal. eh, ya, kemarin kan di Windows ya punya punya laptopnya Rere dan juga laptopnya saya juga ya. Terus kita udah pakai IDE-nya juga yang kemarin. IDE-nya itu di sini ya. Cari di sini Python di Start Windows. Nih Python 3.11 terus klik idle-nya ya. Ini udah juga. Nah, terus kita bermain-main dengan bilangan ini ya. Tuh. Oke. Nah, di sini ini bilangan di Python ini, di bahasa pemrograman Python itu bilangan itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, segambar. Nah, bilangan-bilangan memainkan aturan yang penting ya, yang di dalam pemrograman. Jadi kalau mau jadi programmer game juga di masa depan harus tahu nih bilangan gitu. Misalnya ada pertanyaan nih, di mana misalnya bolanya itu akan bergerak. Nah, itu kan nanti akan kita mainkan di apa di kotak nomor berapa. Jadi harus tahu bilangannya juga. Terus misalnya berapa banyak peluru yang akan ditembakkan ke alien. Nah, itu perlu juga nanti perlu angka atau bilangannya disimpan untuk pelurunya. Terus nanti kayak mengukur kecepatan peluru itu nanti akan harus ada angka atau bilangan yang kita kita tentukan gitu. Nah, ini misalnya kayak karakternya berjalan, berlari segala macam, nanti akan memasukkan bilangan ini untuk di karakternya itu. Jadi penting banget ya untuk bilangan ini. Oke. Nah, di sini ini kita akan coba menyimpan bilangan itu ya. Nah, kemarin udah buka Python-nya belum tadi kayak tadi yang ini? Udah buka ininya, selnya. Coba Oh, Rere buka seperti ini. oh, yang kemarin ya? Ya, coba share screen, share screen. Ya bentar. Eh, Lah, nggak bisa. Harus. Coba Hmm, sekarang. Oh, ini ya kita udah. dulu ini ya namanya. Coba share screen sekarang. Nih. Hmm, Hmm, Namanya apa ya? di Nah, share screen dulu aja, coba. ini. Yang ini ya? Share screen-nya belum ada. Oh, aku stop dulu ya. Nah, coba share screen lagi. Ya, Ya. lalu ke tar, cari ya idle Python 3.11 64 bit itu betul. Oke. Nah, di sini udah ini ya, udah itu ya, udah bisa ya buka untuk idle cell-nya ya. Terus berarti fokus coba lagi ya di sini. Nah, ikutin ya ini ya. Kita lihat nah di sini itu kita pakai ini bilangan 3 ditambah 5 kan? Harusnya menghasilkan berapa? 8. Oke. Jadi di Python ini bisa membaca bilangan ini sebagai aritmatika ya. Kalau nggak salah kemarin juga kita udah coba ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini sesederhana itulah memainkan bilangan di Python. Nah, di sini kita ada masalahnya apa? Di sini kita tidak bisa benar-benar melihat hasil angkanya. Jadi di dalam pemrogramming itu
semuanya itu tentang automation. Nah, jadi di sini kita hanya menjumlahkan, jadi nanti nggak kesimpan kan. Jadi misalnya contohnya itu, nah ini tidak seperti kamu menyimpan nilaimu, tapi jadi menjadi angka atau apa atau kata-kata. Jadi kalau kayak gini tuh dia hilang, jadi nggak ada lagi buat untuk variabelnya gitu. Jadi kita perlu menyimpannya. Contohnya ini nih. Jadi kalau kita simpan, jadi memudahkan kita untuk memanggilnya nanti ya. Ini seperti ini nih. Misalnya itu analoginya seperti ada botol, dalamnya itu garam dan gula. Nah, nanti kita gimana menyimpan angka itu dalam sebuah botol misalnya, seperti garam dalam botol ini atau gula dalam botol ini ya. Jadi kita nanti meng-create apa variabel. Jadi kalau di Python itu namanya variabel ya. Variabel itu apa? Variabel itu adalah suatu penyimpanan tipe data, yaitu bilangan. Saat ini kan kita belajar bilangan. Jadi itu variabel itu kita gunakan untuk menyimpan bilangan itu ya. Jadi seperti contoh ini, garam disimpan di botol, gula disimpan di botol. Jadi ada variabel penyimpanannya gitu ya. Nah, jadi nanti di Python ini gampang banget nih menyimpan atau membuat variabel sebagai tampungan bilangan itu. Nah, yaitu caranya itu apa? Nanti akan dipakai juga tanda sama dengan, kita gunakan sama dengan ini untuk mengindikasikan jawaban di matematika. Jadi seperti nanti di matematika aja, misalnya kayak tadi ini kan 3 tambah 5 harusnya sama dengan 8. Nah, nanti kita akan gunakan tanda sign ini buat variabel ya. Nah, supaya kita bisa melihat, mencobanya, kita buka aja idle kita tadi, kita bikin ya file baru ya. Tahu caranya kan? Di file, new file, ikutin ya Rere ya. Terus kita file save as. Nah, simpan di tempat kemarin projectnya kalian taruh ya. Kalau aku kemarin naruhnya di sini nih. Di sini, di folder edukasi di Python. Nah, kita coba kasih namanya itu variabel misalnya, bilangan. Jadi namanya itu harus sesuai dengan tujuan yang kita buat ya. Jadi biar kita itu gampang mencari filenya. Nah, di sini Rere udah bisa ngikutin. Udah. Nah, di sini udah setelah kita save namanya variabel underscore py. Ini py ini tipe filenya ya, tipe file di Python ya. Jadi biar supaya dibaca dia otomatis kalau kita udah install Python-nya, terus kita udah mulai coding pakai ID idle-nya ini, kita langsung nanti dia nge-save .py ya, .py. Lalu kita langsung mulai nih codingnya. Kita bikin variabel pertama 61. Jadi 61 ini adalah variabelnya. Kita bikin apa tadi? Tanda sama dengan 3. Jadi dibacanya begini. Bilangan 3 dimasukkan ke variabel num1 ya. Lalu kita bikin lagi variabel kedua namanya num2, isinya 5. Nah, udah. Udah bisa, Rere? Udah bisa. Nah, bacanya gini nih, kalau di pemrograman itu, walaupun kita nulisnya dari pertama 61 itu baru sama dengan 3, tapi bahasa pemrogram itu membaca itu angka 3 dimasukkan ke variabel 61, terus bilangan 5 atau angka 5 dimasukkan ke variabel 62. Jadi membacanya pemrograman seperti itu. Kalau kita kan manusia malah ngebacanya 61 sama dengan 3 ya, sebenarnya 3 sama dengan 61 gitu. Nah, lalu ini kalau kita run, oke kita save. Nah, dia kosong. Karena apa? Ini hanya kita bikin variabel saja, tapi tidak ditampilkan. Nah, menampilkannya itu kita harus pakai apa? Fungsi print. Kemarin kan udah sempat kita coba ya. Fungsi print di
file yang sama ya di variabel underscore bilangan.py ini ya. Jadi print, nah apa yang kita mau tampilkan? Kita mau tampilkan misalnya variabel 61 ya. Jadi kita ketik print, buka kurung, kita masukkan Nah, variabel 61, tutup kurung lagi. Seperti ini. Nah, udah bisa Rere? oke. Bisa ya. Nah, kalau kita tes, hasilnya kita klik run, lalu run modul. Lalu kita klik OK save. Nah, di sini muncul ya angka 3-nya gitu. Jadi untuk menampilkan angka 3 itu kita panggil nama variabelnya itu num1. Jadi num1 kita print jadi angka 3. Nah, untuk num2-nya gimana? Coba bisa. Ah, Boleh share screen. bentar. Wait. Biar lihat udah bisa belum. Nah, Eh, coba tampilkan num2 sekarang. ya. Lalu di running. Run, betul, klik modul. Lah, Oh, belum di-save tadi berarti. Di-save dulu, namanya dikasih. Kalau nama itu harus nggak boleh pakai spasi ya. Jadi sebenarnya itu etika dalam bikin software. Jadi kalau nama itu nggak boleh dikasih standarnya itu nggak boleh dikasih spasi karena ada beberapa sistem operasi tidak membaca spasi. Jadi lebih aman itu seperti yang tadi ini ya saya tunjukin ya. Maksudnya pakai underscore ya. Jadi di save ulang aja, dibikin nama baru. Nggak boleh pakai spasi karena apa? Semua bahasa pemrograman itu udah ada standarnya itu nggak pakai spasi, menyarankan. Karena nanti akan apa? Menyulitkan nanti ada saatnya nanti si siapa si pemrogramannya jadi error segala macam karena aturan tak tertulis. Jadi memang disarankan itu jangan ada spasi buat nama file. Kamu save ulang aja, kamu file, save as lagi. bentar. Kayak bikin ini aja, bikin Word atau bikin Excel, jadi save as lagi. Enggak file, save as lagi, itu close dulu. File, itu yang pojok kiri, file, File. save Nah, as, bikin nama baru. Gitu caranya kalau bikin file baru. Dan underscore, ya udah boleh kalau memang mau bikin bikin pemisah pakai underscore ya, coba jalankan. Nah, benar, ini udah benar. Jadi supaya angka 3 itu muncul dan angka 5 muncul, kita harus panggil menggunakan apa namanya? Function ya, fungsi print ya, Re. Jadi itu harap diingat ya untuk menampilkan. Nah, print ini otomatis dia apabila kita jalankan juga print kedua dengan variabel berikutnya yaitu 62, dia langsung bikin baris baru. Jadi di bawah angka 3 seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Nah, di sini ikut juga saya bikin juga print 62 ya, udah bisa ya Rere. Nah, kalau kita bikin print 63 gimana? Mau dicoba enggak? Coba Rere coba juga. Terus kita run. Apa yang terjadi? Nah, akan apa ini, Re? nggak ada itunya kayak Error. Iya, name error karena apa? belum ada 6 Belum ada kayak variabel yang dia 63. Iya, 63 itu belum definisikan. Jadi Python ini pintar dia tahu nyari kalau mau kita bikin lagi variabel berikutnya itu 63 isinya berapa? 63 atau berapa? Misalnya 9 ya. Lalu kita coba enter ya. Lalu dia akan benar karena udah kita bikin variabel 63-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini seperti ini hasilnya juga sama yang kita lakukan tadi. Dia menampilkan angka 3, angka 5. Nah, jadi variabel itu akan menyimpan bilangan-bilangannya. Nah, di sini kita telah buat 2 kontainer ya, di e-book ini 2 kontainer, tapi tadi kita udah bikin 3 ya.
kita bikin tadi 61 dan 62 dan 63 ya. Tuh. Ini analoginya sama seperti yang ini ya, yang botol ini ya. Jadi tadi botolnya itu analoginya itu isinya garam dan gula. Tapi karena kita tadi bikin variabel itu seperti garam dan gula, jadi botolnya namanya apa? 61, isinya itu angka 3, bilangan 3, 62 di dalam botol yang namanya 62, terus isinya itu bilangan 5. Lalu tadi kita udah tambahin ya di luar dari skop ini, yaitu tadi 6, 63, isinya 10 ya, seperti ini. 9 ya, 9. Oke. Nah, langkah berikutnya apa? Kita akan mencoba melakukan penjumlahan. Jadi di matematika itu kan ada namanya apa? Penjumlahan ya, penjumlahan. Atau di dalam bahasanya itu sum ya, sum. Jadi bahasa Inggris penjumlahan itu sum. Nah, caranya kalau untuk melihat menjumlahkan ini seperti ini ya. Jadi kita pakai apa namanya? Ada tampungan lagi buat untuk menjumlahkan. Kita bikin variabel baru namanya sum, diikutin aja ya 61 ditambah 62. Jadi kita bikin botol baru atau variabel namanya sum, di mana dia itu berisi penjumlahan 61 ditambah 62. Nah, kalau kita jalankan, dia tidak akan apa? Nggak akan tampil. Kenapa? Nah, belum ada nomornya. Bukan, kurang tepat. Kita belum panggil. Jadi kita harus panggil dulu si sum-nya. Nah, coba kita running ya. Bisa. Nah, jadi 8. Jadi akan menampilkan bilangan 35, terus kita nampilin variabel baru sum yang di dalamnya itu adalah penjumlahan 61 dan 62 atau bahasa manusianya itu 3 ditambah 5 gitu. Jadi 3, 61 ditambah 5 jadi 8 nih, seperti ini. Coba, Rere coba ditunjukin hasilnya. Oke. Nah, nih. Coba di running. Coba di run. Nih udah bisa. Mana di run? Di run aja, coba run lagi. Ayo coba run Rerenya. Udah di run. Mana run? Run lagi, ulang lagi coba. Iya, run modul. Nah, iya benar. Nah, sebenarnya aslinya udah benar ya. Cuma memang kalau memang lebih bagus, setiap variabel-variabel itu standarnya itu kita harus tulisnya itu di atas ya. Jadi biar rapi. Jadi seperti ini ya. Itu ibaratnya buat untuk nanti kita akan membuat pemrograman yang kompleks, yang rumit. Jadi baiknya setiap variabel itu ditaruh di atas. Kalau masih dalam satu lembar kerja ya. Jadi supaya itu gampang ngebacanya. Misalnya ini, oh ternyata variabel ini yang dipanggil. Kalau lompat-lompat takutnya kita secara ini pun penglihatan secara orang ngebacanya pun kalau di bawah begini tersembunyi kan kayak nggak nyaman. Jadi variabel lebih bagus ditaruh semua di atas ya. Oke. Ya, jadi dirapiin aja, ditaruh di atas semua ya. Nah, jadi di sini penjelasannya pun sum menampung penjumlahan dari 61 dan 62 ya. Oke. Nah, ini kalau kita nyoba satu-satu nih, misalnya di interaktifnya ya, di interaktif langsung di terminal aja nih 61 3 kita panggil, kita tampilkan print 61 hasilnya 3 nanti, print 61 sama dengan 6, print 61 jadi 6. Jadi
Yang dibaca itu apa? 61 yang terakhir ya. Nah, di sini kan misalnya nih, ada 61, nilainya 3. Kita print 61. Harusnya jadinya apa? 3 ya. Terus bikin lagi 61, 6. Yang ditampilkan apa jadinya? 3 apa 6? Re. Dua-duanya. Oh, kurang tepat ya nih. Coba kita contohin ya. Jadi kalau mau lihat hasilnya ini, kita pakai di sel aja ya, di sel atau di terminalnya. Coba kita bikin 61 sama dengan 3 ya. Terus kita print, kita tampilkan 61. Hasilnya 3. Terus kita bikin lagi variabel 61 lagi, isinya 6. Di print, hasilnya jadi berapa? 3 lah. 3. Kurang tepat ya, hasilnya 6. Jadi yang dibaca itu adalah Kalian. variabel dengan nilai terakhir ya. Jadi 616 ya, seperti itu ya. Jadi yang dibaca itu yang terakhir ya, Re, gitu. Nah, seperti ini penjelasannya. Sebagaimana kamu lihat di kode sebelumnya, kita memberi angka 3 untuk 61 pertama kali, kemudian kita rubah value-nya, nilainya disimpan di 61 jadi 6. Nah, seperti ini tadi kita coba ya, 3 dulu baru yang kedua 6. Jadi yang terakhir, oke? Nah, ini analoginya ya 616, 625 ini untuk yang tadi juga cara pengertian variabel itu seperti apa. Oke, nah ini ada standarnya ya, yang tadi saya bilang. Nih, ini aturannya. Jadi ini aturannya di Python ya, atau pemrograman lain harusnya sama. Lihat ini, sebuah variabel harus dimulai dengan apa? Huruf. Penamaannya itu harus huruf atau underscore ya, underscore. Nah, atau yang lainnya tidak ada apa, nggak boleh angka-angka atau spesial karakter ya untuk membuat nama variabel. Ini aturannya ya. Ini harus jadi catatan kalian, ini harus diingat nih. Tapi dengan seringnya membuat program atau seringnya coding, nanti akan terbiasa sih untuk penamaan ini. Jadi namanya itu harus lebih baik dimulai dari huruf atau underscore. Jangan dimulai dari angka, jangan, atau spesial karakter. Jadi nggak boleh ngasih nama variabel tuh satu angka sama dengan 5. Nggak, itu akan error di Python-nya biasanya ya. Seperti itu. Ini standarnya ya, harus dimulai dari huruf atau underscore ya. Lalu bisa diikutin yang lainnya. Nggak boleh dimulai dari angka atau spesial karakter. Terus aturan kedua nih, sebuah variabel hanya bisa mengandung huruf, angka, dan underscore. Nah, ini. Jadi itu di dalamnya ya, bukan memulai lagi nih. Mengandung huruf, angka, dan underscore. Nah, tadi sesuai nama ini, makanya ada underscore, nggak apa-apa kan? Jadi mengandung underscore. Jadi dimulai huruf. Hurufnya itu variabel, lalu disambung underscore bilangan, karena terdiri dari 2 suku kata. Jadi kita pakai underscore aja supaya membacanya lebih mudah. Jadi ini variabel underscore bilangan. Jadi 2 suku kata yang kita pisahkan dengan underscore. Nah, aturan ketiga, variabel itu case sensitif ya. Jadi ini variabel 61 berbeda dari 61. 61 apa? Huruf besar. Kita bikin lagi misalnya variabel 61 isinya berapa ini? 10 misalnya. Oke, kalau kita tulis 61, yang ditampilkan berapa, Re? Kalau kita tampilkan, Re? Ada tahu nggak nih, Re? Yang pertama yang 3 atau yang 10 dulu? Enggak, ini kalau dijalankan menghasilkan apa, Re? Menghasilkan yang angka dari 61-nya. Coba, ini biar gampang bacanya. Kita ada 2 variabel, 613, 6110. Yang dihasilkan angka berapa, Re? 3. Ada duluan. Oh, coba kita jalankan ya. Yang dihasilkan berapa, Re? 10. Ya, kenapa? Nah, Karena ini itu N-nya besar, jadi yang dipanggil yang ini. oh, Makanya dibilang yang poin 3, variabel case sensitif.
61 itu berbeda dari 61. 61 huruf kecil itu berbeda dari 61 huruf besar. Jadi hati-hati. Kalau mau menampilkan 3, kita kasih N-nya huruf kecil. Lalu kita coba run. Nah, yang dihasilkan 3. Tadi yang kita panggil adalah yang 10, yaitu N-nya gede ya. Jadi harus hati-hati nih ya, perihal penamaan itu variabel. Jadi nanti biar nggak salah manggil. Jadi harus dipastikan, oh yang dipanggil angka 3 harus 61 huruf kecil. Ini sesuai poin 3 ya. Oke. Jadi sesederhana itu ya. Jadi kita ingat aja 3 aturan tadi untuk variabel itu ya. Oke, coba Rere ulangin tadi. Syarat-syarat bikin variabel seperti apa ini? Coba nomor 1. nomor 1 itu buat numbernya Variabel harus dimulai dengan, tutup kurung sama buka kurung. enggak, ini baca ini. Variabel harus dimulai dengan Dengan huruf huruf atau atau underscore. underscore itu apa? eh, Garis bawah ya underscore ini. Underscore itu ini underscore. Ini underscore itu ini. Underscore itu ini underscore. Ya underscore ya. Terus yang kedua apa? Coba baca yang kedua. Baca ini. Variabel bisa hanya bisa Mengandung 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 letters itu huruf. Huruf, huruf terus A dan angka-angka dan bawah. garis bawah underscore ya. Nomor 3, Variabel positif. variables are case sensitive. Jadi variabel itu adalah apa? Sensitif. Jadi 61 berbeda dari 61 huruf besar ya, gitu. Oke? Oke. Nah, thank you ya Rere, udah bisa jelasin ya. 3 poin tadi harus diingat ya. Nah, jadi kita coba ini praktek ya, Re. Tadi itu variabel itu harus dimulai dari huruf atau huruf apa tadi? Huruf harus dimulai huruf atau underscore ya. Jadi kalau kita bikin nih, Ya, ini langsung interaksi, kita nggak nyimpen filenya, jadi kita mencoba aja ya. Jadi kalau kita mau mencoba di Python tuh buka aja idle cell-nya di sel nih, idle cell ini kita jalankan aja. Misalnya kita bikin namanya variabelnya underscore var5. Tadi syaratnya apa? Harus dimulai dari huruf atau underscore. Ini kan kita mulai underscore, harusnya nggak error. Nah, ini nggak error ya, kita enter, coba kita print underscore var5 ya. Apakah error? Harusnya dia apa? Menampilkan angka 1. Oh, berarti benar. Coba misalnya kita nggak mulai dari underscore, kita mulai dari angka. Tadi nggak boleh katanya kan? Nah, kita buat ini. Harusnya apa? Error. Karena nggak boleh. Jadi, yang boleh itu apa? Dimulai dari huruf atau dimulai dari underscore. Nah, itu boleh. Jadi, tadi sesuai ya. Jadi, nggak error. Jadi, ini sesuai dengan yang syaratnya ini dia. Jadi, harus hati-hati ya. Ingat, ya, variabel harus dimulai dari huruf V, boleh. V ini kan dimulai dari huruf V. Boleh dari huruf atau underscore gitu. Ya, tapi kalau mau lebih gampang itu harus sesuai dengan nilai ininya ya, nilai bilangannya atau nilai tipenya ya. Misalnya kan mau bikin angka 5 nih, harusnya kamu tulis angka 5 sama dengan 5. Ini nggak apa-apa, karena apa? Dimulai dari huruf A ya, Re. Tangkap ya, Re. lengkap. Nah, ini ada nih contohnya. 1 var underscore sama dengan 1. Ini benar atau salah? Apa? Yang ini, yang ini, yang ini. Ini benar apa salah ini? Benar. Salah kayaknya. Coba dicoba. Tadi syaratnya apa? Error nggak bisa. Harus dimulai huruf dan Eh, underscore. Sementara ini dimulai dari apa? Angka. Jadi error salah. ini Kan angka. itu dibaca Marera itunya syaratnya. Misalnya satu kan nggak boleh harus dimulai huruf atau underscore. Kalau dimulai dari angka salah nih. Tuh langsung error kan? Ya, Ya. jadi ingat ini kan udah dibaca Marere.
Jadi karena kamu udah baca harus kamu simpen nih di ininya di pemikiran ya, jadi harus disimpan nih. Nih makanya tadi kan saya ulangi terus-menerus nih Re. Syarat nama variabel. Pertama, sebuah variabel harus mulai dari huruf atau angka. Lain daripada itu salah, nggak bisa. Misalnya dimulai dari angka akan error, spesial karakter atau error. Jadi harus huruf dan angka, itu syarat pertama. Syarat kedua, hanya bisa mengandung huruf, angka, dan underscore. Kalau di dalamnya ada titik, pasti salah. Misalnya ini biar sekalian latihan aja kita ya, biar menyelesaikan si variabel ini sampai tuntas ini. Nih, misalnya nomor 2, variabel, misalnya kita bikin ini, namanya var. Kalau ini benar atau salah, Re? Var. Kan, benar karena Benar, karena dimulai dari huruf. Terus huruf var angka sama dengan 5. Ini salah apa benar? salah Kenapa salah? karena ada Kenapa benar? titiknya. Hah? Eh, wait. Kenapa salah, kenapa benar? Ayo coba. Oh, aku tahu, bentar. Kenapa? Kenapa? Karena ada titik, Hmm? karena ada Karena titiknya. iya, karena nggak boleh ada titik, hanya boleh apa? Huruf, angka, dan underscore ya. Error kan, benar ya? Karena ada pakai titik ya. Jadi nggak boleh nama variabel ada titik, benar. Nah, ketiga itu tadi apa? Harus sama persis ya. Misalnya itu 61. 61 berbeda dari 61 huruf besar ya. Oke. Oke, itu. Oke, udah oke ya. Nah, ini kita langsung tanya lagi nih. Ada lagi soal nih. Var $S sama dengan 5. Ini benar atau salah? Salah. Kenapa? Oh, karena ada itunya yang gambarnya sama garisnya itu. Dolar, karena ada dolar. Dolar itu apa? Spesial karakter, nggak boleh ya. Jadi udah tahu ya. Nah, oke. Nah, ini yang ketiga nih, rule nomor 3. Coba, ini 61 sama dengan 3, 61 sama dengan 7. Hasilnya seperti apa ini? Coba. Wait. Kalau ini kita jalankan di idle, dia akan menampilkan apa? 3, 6, 7, Boleh cobain aja idle punya kamu, coba. print, buat. Aduh, print. Kebalik. Wadah. Hmm? Lah, kok ada errornya? Ada error. Coba di share screen, coba share screen. Ada errornya. Nih, Oke, mana? Coba dibuka lagi. ini dibuka. Bentar. Nah, ini kan kamu lihat nih, nama name error, nih kita sekalian belajar error ya, dari nggak apa-apa kita sampai di sini belajar error nggak apa, nanti akan masuk materi error, nanti ada sih. Name error, name var angka is not defined. Kamu belum ada bikin nama variabelnya var angka, tapi kamu print. Nggak ada di sini. Print 6. Coba di run lagi. Nah, Nah, bisa. benarnya. Jadi berapa hasilnya? 3 dan 7. 3 dan Sama. 7 ya. Oke ya nih, 3 dan 7. Nah, ketika kamu menjalankan kode sebelumnya, yaitu ini, maka kamu harusnya mendapatkan hasilnya itu 37 ya. Oke? Oke, pinter ya, udah ngikutin sampai materi ini, udah paham ya, membuat variabel itu aturannya seperti apa,
Jadi terus kita kalau mau menyimpan sebuah tipe data, misalnya bilangan itu, kita harus membuat variabel ya. Oke? Oke, selamat ya udah selesai untuk materi ini ya. Lalu kita masuk ke komen. Komen itu apa? Komen itu dalam bahasa Inggris itu ya, komen itu komentar ya. Artinya komentar, kamu akan mengkomentari sesuatu, atau kamu pengen mendeskripsikan sesuatu di line-nya atau di barisnya itu. Nah, umumnya kamu bisa menulis komen di kode Python untuk mendeskripsikan. Jadi komentar. Jadi untuk mendeskripsikan suatu perintah di Python-nya ya, di kode Python itu. Misalnya kita tadi kan bikin satu file namanya variabel bilangan. Seperti nah di sini kita kan pengen tahu ini 61 itu apa, 6 atau 6110 apa. Kita kasih komentar, caranya gimana? Di sini nih. Kapanpun kamu menambahkan hash, jadi hash simbol ya. Hash simbol ya, Re. Hash simbol atau apa dia? Tanda pagar ya. Tanda pagar atau hash simbol. Hash simbol, tanda pagar atau hash simbol sebelum kamu mengetik apapun. Nah, seperti ini. Nah, prakteknya seperti apa? Kamu seperti ini nih. Kamu misalnya bikin file baru ya. Kamu bikin file baru ya. Bikin file baru ya, Re. Ya. Coba file new, jangan lupa di-save. Tadi belum di-save tadi. Save as. Kita bikin ininya namanya itu komentar ya. Komentar. Oke. Udah bisa, Re? Ya. Nah, cara membuat komentar itu kita bikin hashtag atau tanda pagar, lalu ini komentar. Udah. Ah, oh, bentar. Nah, Buat ini komentar. iya ditulis saja ini komentar. Tanda pagar kan? Pagar. Kapanpun kamu menambahkan sebuah hash simbol, tanda pagar simbol tanda pagar sebelum mengetik apapun, eh, jadi ini akan berarti komentar. Jadi ini akan menjadi komentar yang mana kalau kita run, nih, dia akan jalan tapi nggak isi apa-apa. Karena komentar itu kalau kita jalankan program kita, dia nggak kelihatan nih. Walaupun kita tulis nih, pagar ini komentar ini, dia nggak akan menampilkan apa-apa. Oke, kita coba lagi ya. Kalau misalnya kamu atau gini tadi file yang tadi ya, kita lanjutin aja. Nah, kita misalnya kalau ini kita running, yang tampil apa, Re? Yang tampil apa ini? Kita running ini. Angka berapa, Re? Angka 10. 10. Tapi kalau kita kasih komentar, kita coba jalankan lagi, yang tampil apa? Kosong. Iya, karena apa? Ini jadi komentar gitu. Jadi setiap baris yang kita kasih tanda pagar, dia jadi komentar, di mana itu tidak akan dijalankan atau tidak akan menampilkan apapun di program kita gitu. Kalau kita kasih tanda pagar. Jadi jadi itu hanya kelihatan sewaktu kita membuka kode program kita. Tuh, ini kosong kan. Tapi kalau kita buka kode program kita, oh ternyata ini adalah komen buat print 61. Nah, kalau kamu pengen ini tampil tapi ada komentar, ini kita kasih nih di atas barisnya itu ini menampilkan angka 10. Nah, coba kita running. Hasilnya apa kalau kita running, Rere? Bisa tebak? Menampilkan nama
nambah angka 10? Enggak, karena apa? Yang kalau kita running 10 yang keluar. Karena ini kan komentar, nggak akan menampilkan apa-apa. Ya, yang ada cuma print doang. Karena Yang keluar 10 aja, yaitu fungsi dari print. Nangkap ya, Rek? ya, Nah, jadi itu komentar itu kelihatan kalau kita buka programnya kita, kode yang kita bikin tadi file program Python-nya kita buka baru akan kelihatan nih semua, oh ini ada komentarnya ini. Komentar itu apa? Untuk informasi buat kita melihat nih. Oh, ini artinya bisa tahu. print 610 ini artinya apa? Menampilkan angka 10. Jadi hanya buat kita aja membuat informasi buat kita sebagai programmernya ya. Lihat nih. Nah, seperti ini nih. Kamu bisa menggunakan komen untuk mendeskripsikan baris kodenya. Jadi ketika kamu membaca skrip, kemudian, jadi kalau nanti kamu, misalnya bulan depan kamu mau buka lagi tuh programnya, jadi kamu tahu, oh ada komentar ini yang berarti menampilkan angka 10. Jadi kalau kamu baca lagi skrip atau kode kamu nanti, kamu akan mengerti apa yang terjadi. Nah, inilah fungsi komentar atau komen ya, bahasa Inggrisnya komen. Nah, ketika kamu menggunakan simbol pagar, kamu membuat sebuah baris single atau satu baris komen yang mana kamu ingin komenmu itu untuk apa? Men-span multiple lines. Oh ini sorry, kamu membuat single line comments. Apa jadinya jika kamu ingin komenmu itu menghasilkan banyak line. Nah, jadi ini kalau apa tadi? Kalau pagar tadi ini apa? Ini menampilkan satu baris saja ya. Halo Rere. Iya, Bang, Halo kenapa? Rere. Jadi kalau kita pengen bikin komen banyak, caranya seperti apa? Ini kan komen satu. Nah, kalau bikin komen banyak, caranya seperti ini, Rere. Nih, ini ya, coba ya. Kalau kita bikin ini, kayak gini kan, misalnya mau bikin baris komen banyak seperti ini ya. Jadi pakai kutip 3, terus enter, kutip 3 lagi. Nah, di sini kita bisa bebas nih, mau nulis berapa banyak nih. Di ini, coba adalah ini adalah banyak komentar. Nah, seperti ini ya. Coba kita run. Kalau banyak ya nanti. Enggak, tetap 10. Kan komentar aja ini. Komentar nggak dijalankan kan waktu kita running program. Oh ya, kosong lagi ya, tetap Akan kosong. nggak? Iya, itu hanya buat apa? Buat hanya keterangan aja buat kita nih kalau kita misalnya nanti buka lagi program kita itu setahun lagi. Nah, kita kan nggak ingat nih fungsinya apa. Kita bikinlah komentar 10 tahun yang lalu supaya nanti kita buka 10 tahun lagi kita paham. Jadi buat untuk mendeskripsikan atau pengingat ya, pengingat kita arti-arti kode kita itu apa. Nanti ke depan nanti kita akan belajar banyak ini pentingnya komentar ini ya. Jadi atau kalau kamu misalnya bikin kode, program nih, skrip, terus kamu kasih ke teman kamu kan bingung itu kalau nggak kasih kamu komentar, ini buat apa ya? Ini buat apa ya Rere kerjain ya? Kamu bikinlah komentar, ini angka 1, kamu bikin komentar di sini misalnya ini variabel angka 3 gitu. Nah, jadi temanmu ngerti, oh ini artinya variabel angka 3, ini variabel angka 10. Jadi ngerti orang atau kamu buka lagi nih minggu depan. Oh, karena ada keterangan komentar ini, kamu jadi tahu oh 61 ini untuk menampung variabel angka 3 gitu. Jadi kamu gampang kan dengan ada komentar ini jadi ada deskripsi atau keterangan buat baris-baris skrip kode yang kamu bikin seperti itu ya. Nih. Nah, coba kita run. Dia akan tetap angka 10. Jadi ini hanya komentar aja, nggak menampilkan apa-apa, tapi menjadi informasi buat kita membaca skrip-skrip program kita ya. Nah, oke. Tadi ini udah ya, membuat untuk
banyak komentar pakai kutipnya 3 atau kutip 2-nya 3, yaitu gini, 1, 2, 3, kita 1, 2, 3 lagi, terus ini komentar banyak menggunakan kutip 2. Nah, coba kita run. Dia akan apa? Tetap menghasilkan angka 10 karena ini cuma komentar. Ada yang Oh, mau ditanya, Re, di sini, Re? ngerti. Coba Rere share screen dulu hasilnya seperti apa. Oh, bentar. Ah, Ayo coba di share screen. Udah sampai komentar tadi udah dibuat juga buka. bisa. Nih contohnya seperti ini ya. Jadi kamu bisa ikutin. Nih tadi kita bikin variabel 61 sama dengan 3. Nah, ini supaya supaya ini apa sih artinya? Kita bikinlah komentar. Oh, ini menampung variabel angka 3. Jadi kalau kita nanti buka bulan depan nih, bulan depan kita buka lagi file kita ini, skrip kita. Kalau nggak ada keterangan ini kita kan bingung, oh ini buat apa ya? Nah, kita bikin komentar, ini menampung variabel angka 3. Jadi kita gampang kalau buka lagi program kita, karena ada apa? Komentarnya. Terus saya 61 sampai 10, oh artinya ini menampung variabel angka 10. Jadi kalau kita nanti buka lagi 2 bulan lagi filenya kita ini skripnya kita jadi paham, oh ini buat untuk menampung angka 10 gitu. Nah, misalnya ini 6 sum ini buat apa ini? Kita kasih komentarnya. Ini menghitung variabel 61 dan 63. Jadi kan ini lebih gampang kita dengan ada komentar ini gitu loh, Re. Nah, coba kita run. Kita di run tetap aja 10, tapi kalau kita buka filenya kita paham, oh ini hanya menampilkan. Nah, terus kita kasih nih misalnya print 61 ini apa? Ini hasilnya 10 gitu. Jadi kita tahu dengan ada komentar gitu. Oke? Mana coba Rere udah bisa bikin? Coba. Nggak bisa bikin. Coba tampilkan. Eh, Nah, kan tadi ini komentar kalau pakai komentar banyak harus kutip satunya itu ada 3 di atas dan 3 juga di bawah. aku Ini udah kurang, ini kutip satu lagi, baru bikin di bawah, kutip tahu. satu lagi, kutip 1 3 kali lagi. Jadi dia diapit sama kutip 1 3 sama kutip 1 3 di bawah. Nah, coba di running. Nah, seperti itu. Jadi hanya komentar ya. Nah, kalau atau bisa juga pakai apa? Kutip 2 3 yaitu terus diapit kutip 2 3 dan diapit kutip 2 3. Jadi kutip 2-nya 3 kali, baru komentarnya, baru kutip 2 3 kali lagi. Tapi tadi itu kutip 1 ya, atau diganti dengan kutip 2 sama aja, Rere. Coba bikin kutip 2-nya. Kutip duanya. Oke. Ya, ini kan kutip 1, bikin lagi komentarnya apa, gitu. Nah, fungsinya kutip 1 3 kali atau kutip 2-nya 3 kali, itu kalau kita bikin komentar banyak. Jadi, lebih dari satu baris, kita isi aja di dalamnya gitu, kalimatnya bebas banyak. Seperti ini ya, seperti ya kutip. Nah, jadi itu bisa komentar banyak itu. Kalau kamu mau bikin komentar yang panjang, berapa baris, kamu pakai kutip 2 Dua. itu kebanyakan, harus 3, nggak boleh 4. Lihat. Harus sama ya, nggak boleh kutip 1 terus ditutup kutip 2, nggak bisa. Nah, apa itu? Name ini, coba ini apa ini? Ah, Coba buka filenya, coba ini apa itu? Ini komentarku. Coba running lagi. Oh, kamu ini kayaknya, coba scroll ke bawah lagi tuh, ada kalimat apa itu? oh Ada ini, itu nggak bisa, itu pasti error, jadi harus dilihat ya errornya itu. Coba running lagi.
Nah, ini udah bisa ya, berarti kamu udah bisa tahap ini untuk komentar ya, udah ngerti ya, komentar itu fungsinya untuk sebagai keterangan ya, buat untuk skripnya kita itu di line-line mana mau kita bikin komentarnya supaya memudahkan kita memahami kode-kode yang ada di dalamnya ya. Oke? Oke, kita udah selesai di komentar ya. Nah, ini dengan bentuk yang berbeda nih. Ini sekarang judulnya your numbers, bilangan-bilanganmu menjadi datang dalam bentuk yang berbeda ya. Coba ini apa maksudnya apa? Sekarang kita tahu bagaimana variabel bekerja. Now we know how variables work and how to use them dan bagaimana menggunakannya untuk menyimpan bilangan-bilangan. Jadi kita tadi udah bisa membuat variabel, cara kerja variabel, terus menyimpan variabel, menyimpan angka di variabel ya. Sebelum kita bermain dengan variabel dengan variabel itu lebih lanjut, ya nih saya ingin menunjukkan kamu sesuatu katanya. Apakah kamu tahu ada tipe-tipe yang berbeda untuk angka di Python ya? Tuh seperti matematika. Nah di matematika ini aku kurang tahu juga ya. Kalian udah belajar sampai mana ini? Apakah kalian udah belajar nih semua semua bilangan-bilangan tuh? Kalau di matematika itu ada apa? Desimal ya. Ada desimal. Desimal itu apa ciri khasnya? Koma Desimal pakai koma ya. Terus ada integers. Integers itu apa? Semuanya angka. Misal angka aja tidak ada komanya. tanpa koma. Ya, terus ada floating point juga. Bilangan floating point ini juga dengan desimal ya. Ya. Jadi inilah tipe-tipe bilangan. Jadi bilangan-bilangan itu dibedakan lagi nih, yaitu ada integer. Integer itu hanya bilangan aja seperti ini, 3, 10, 100. Jadi totally benar-benar hanya bilangan. Oke, ini untuk integer ya. Jadi khususnya Rere nih yang lagi sekarang ikut pertemuan 2 itu harus bisa tahu tuh di bilangan itu ada integer. Jadi integer itu apa? Termasuk dari bilangan ya, numbers ya. Nah, di sini contohnya 61 itu menyimpan integer 3 ya, gitu ya. Jadi di sini angka apapun tanpa desimal adalah integer. Jadi ini nggak ada desimal, jadi ini integer ya. Oke, cara taunya itu tipe integer gimana? Begini caranya. Kamu buka sel, kita bikin nih 61 sama dengan 3 ya. Tadi udah tahu ya Rere ya, ini nah 63. Kalau di print hasilnya apa Re? Hasilnya 6, 3. 3, benar. Nah, taunya ini integer apa? Di print pakai komen ini ya, print ini ya. Print type, terus kita print type, terus kita buka kurung 61, kita tutup 2 kali, karena ini kan ada di sini. Ini sekali, kita buka ini sekali. Kita buka, berarti kita tutupnya 2 kali. Ini sekali, ini sekali. Terus kita enter. Nah, jadi dia akan mengasih tahu ini integer. Jadi integer itu di Python itu dia int ya. Int itu menunjukkan bahwa integer. Nah, ini benar kan kelas integer. Jadi dia termasuk integer ya. Number 3, bilangan 3 ini integer ya. Nah, oke. Ini juga berlaku, ini kan positif. Untuk negatif juga seperti itu. Dia dibaca sebagai integer. Misalnya 61 minus 3. Oke, print 61, hasilnya berapa, Re? Min 3. Tipenya apa? Kita masukkan lagi komennya, type 61 lagi ya. Dia tetap integer ya, jadi selama tidak ada desimal, dia itu integer ya, Re. Mau positif, mau negatif. Oke? Nah, seperti ini keterangannya. Jadi, both positif and negatif, keduanya baik positif dan negatif, whole number, semuanya itu disebut integer gitu. Oke, ini untuk yang integer ya. Terus tipe yang number berikutnya yaitu apa? Floating point. Floating point ini adalah desimal. Contohnya ini, Re. Kita bikin, Rere ikutin ya, nanti nonton aja di YouTube-nya lagi ya. 62,
Kita bikin variabel 62 yang isinya 5,5. Terus kita enter, kita print, kita ketik tipenya, kita lihat tipe 62 ya. Nah, dia apa? Float ya. Jadi floating point atau desimal itu dikenal di Python itu float. Oke. Nah, jadi itu untuk melihat int, integer, dan float ya. Nah, ini yang untuk positif. Kalau kita coba lagi nih yang negatif ya, Re. Kita di idle lagi. Nah, kita buat lagi variabel 62, isinya apa? Min 5,5. Nah, dia nggak ada error ya, berarti penulisannya benar. Kita tampilkan. Type 62 lagi. Hasilnya apa? Dia kebaca floating point atau desimal ya, float ya. Float itu desimal ya. Oke. Nah, di sini itu kita udah belajar nih integer sama desimal. Nah, lalu ada lagi nih di matematika itu namanya complex number. Nah, complex number itu, nah apa udah belajar belum di sekolah complex number? Kompleks itu apa? Jadi complex number itu adalah real dan imajiner nih. Jadi bilangan real sama imajiner. Nanti kalau kamu belajar mungkin kamu akan ingat di sini kita pernah bahas ya. Real imajiner ini. Ah, kalau belum belajar itu. Udah kita coba cari di Google tuh. Di bukunya juga cari di Google katanya. Bilangan kompleks. Coba kita cari ya. Nah, ini ya. Nah, bilangan kompleks dalam matematika adalah bilangan yang dinotasikan oleh A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real. Dan I itu adalah imajiner, di mana I pangkat 2 sama dengan min 1. Jadi, imajiner dan real ya. Ini benar ya dia. Ah, ini alim pasti matematika olimpiade. Ya, nanti matematika kalau belajar kompleks ya. Jadi, Python itu pun bisa dia mengenal juga bilangan imajiner. Oke, kita coba contohin. Misalnya kita bikin variabel 63. 2 ditambah 3J ya. Oke. Coba kita print type 63 ya. Nah, jadi di Python itu ngebaca nih kompleks. Ini yaitu ini real, ini imajiner ya. Jadi kompleks. Oke, jadi di sini kita udah belajar tuh yaitu bilangan itu ada integer, ada desimal atau float, ada kompleks ya. Tuh. Oke, nah di sini jika kamu ingin mengekstrak real number dari complex number, type number mengandung angka, kemudian diikuti titik, diikuti sebuah periode titik, kemudian diikuti dengan keyword real. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengekstrak real number ke complex number ya. Misalnya, kita coba ini ya. Print 63 yaitu variabel tadi kompleks 63 titik real. Nah, kalau kita lakukan kayak gini, kita akan mendapatkan bilangan realnya itu apa? 2 ya, bilangan realnya 2 ya. Jadi bilangan real dari 63 adalah 2. Nah, kalau mau mengambil imajiner 63 titik 5. Jadi 30. Jadi nangkap nggak, Re? Jadi gini, Re, maksudnya, Re. Kita punya bilangan kompleks, yaitu 63, variabel 63. Bilangan kompleksnya itu kan tadi terdiri dari 2 suku atau bilangan real ditambah dengan imajiner, berarti itu adalah kompleks. Nah, kita mau nyari ini, realnya yang mana? Pakai komen ini, fungsi print, terus nama variabelnya
titik real. Nah, kita tahu nih bilangan real itu 2,0 ini. Kalau kita mau cari imajinernya gimana? Nama variabel titik imak. Hasilnya 3,0 ini imajinernya ya. Jadi seperti itu ya untuk ini mengekstrak bilangan real sama imajiner. Nanti mungkin kalau kamu dapat pelajaran matematikanya nanti di sekolah, kamu bisa menggunakan contoh Python ini ya buat untuk melihat imajiner yang mana, real yang mana, terus bilangan kompleks itu apa. Oke. Terus misalnya seperti ini nih, 3 ditambah 4J imak. Jadi dia 7. Jadi kalau kita mau menambahkan imajiner dengan angka 3 jadinya apa? 7,0 ya. Nah, coba kita contohin ya. Print 3 ditambah 4J itu tadi apa? 4J itu imajinernya ya. Nah, Oh, kalau pakai J itu pakai ada komanya gitu ya? bukan, J itu menandakan bahwa ini sesuai ini tadi. Ini kalau Wah, itu menghasilkan koma kan? imajiner, enggak, komanya itu karena kalau di convert dia jadi floating dia, realnya jadi 2,0 gitu. Nih, lihat nih. Lihat menghasilkan 2,0 adalah real number dan 30 itu imaginary number. Diekstrak sebagai floating number. Jadi dia pas diekstraknya itu ketahuan nih imajinernya berapa ya 3,0. Nah, ini itu menghasilkan apa? Menghasilkan bentuk desimal gitu. Jadi tapi angka imajinernya itu 3. Cuma Python itu kalau mengkonversi itu jadi floating point, Re. Jadi otomatis dia desimal. Mengubahnya ke desimal dia. Mengambil realnya sama imajinernya. Nah, kalau kamu mau menambahkan imajiner di apa di Python, kamu itu harus ini mengubah ini kan 3 ini imajinernya. Ditambah lagi 4J titik imajiner, konversi lagi jadi imajiner supaya menghasilkan 7. Gitu. Nangkap nggak maksudnya? Lengkap, lengkap. Nangkapnya gimana coba? Ini dari mana Jadi, ini? jadi kan 0 itu nomor itu kan yang Ini apa nih, pakai. mungkin ini agak kompleks ya, tapi buat contohnya nanti kalau kamu nanti suatu saat nyoba lagi, eh, Nomor itu sama dengan kayak tambah-tambahan ya? yang mana? Yang kayak Bapak bilang yang Oh enggak, imajinasi. ini itu bilangan kompleks 2 tambah 3J. Bilangan kompleks adalah bilangan real ditambah dengan bilangan imajiner. Itu namanya kompleks. Jadi ini itu bilangan kompleks. 63 itu adalah bilangan kompleks. Tadi bilangan kompleks itu apa? Bilangan kompleks itu adalah bilangan imajiner, bilangan real ditambah dengan bilangan imajiner. Itu bilangan kompleks. Nah, di sini kita fokus ke bilangan kompleks. Nah, misalnya kita dapat nih bilangan kompleks 63, terus kita mau cari nih bilangan realnya yang mana? Bilangan realnya itu kalau kita pakai perintah ini 63 titik real, dapatnya 2,0. Jadi yang ini bilangan realnya. Terus kalau gitu kompleks tadi kan bilangan real sama imajiner. Kita udah dapat nih realnya, terus kita mau cari imajinernya. Kita cari imajinernya perintahnya gini, 63 ditambah 63 titik imek. Nah, hasilnya apa? 30. Jadi inilah bilangan imajinernya. Gini nih, lihat nih. Jadi bilangan kompleks dalam matematika adalah bilangan yang dinotasikan A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah imajinernya. Tuh. Jadi itu bilangan real ditambah dengan bilangan imajiner, hasil itu adalah bilangan kompleks gitu. Itu namanya bilangan kompleks. Kalau kamu belum dapat di sekolah ya udah nggak apa-apa, kamu istilahnya dikasih tahu aja nih di Python itu ada nama bilangan kompleks ya. Nih, Python berpikir bilangan imajinermu itu adalah 7,0, jadi bukan 4,0 gitu, bukan titik nol. Karena tadi 4 tambah 3 ya. Karena Python menambahkan 3 dan 4 menghasilkan 7 dan menambahkan J juga. Jadi dia menambahkan J juga penanda bahwa itu adalah imajiner. Jadi harus ditambahin J juga di belakang 4-nya. Oke. Nah,
Kalau dibungkus itu seperti ini nih, 3 tambah 4J titik iMac. Jadi hasilnya nanti print 3 tambah 4J titik iMac 40. Nih di sini jadi ini 4 ini termasuk imajiner nih. Ini seperti ini ya. Nah, lalu di sini kita mengkonversi tipe. Konversi itu apa? Konversi itu artinya itu merubah ya, merubah misalnya konversi dari air menjadi es, itu konversi. Jadi merubah air jadi es namanya konversi ya. Terus nah di sini kita mengkonversi bilangan. Lihat nih. Kamu bisa mengkonversi dari satu bilangan, tipe bilangan ke tipe yang lain nih. Tapi sama-sama bilangan ya dirubah. Jadi nggak boleh dari bilangan ke huruf, nggak bisa. Jadi hanya bilangan ke bilangan. Nah, bilangan-bilangan tadi itu apa? Integer, floating point, sama apa? Kompleks ya. Nah, contohnya itu nih, mengconvert floating point desimal atau kompleks number, tuh kompleks number juga bisa ke integer. Menggunakan apa? INT underscore INT buka kurung tutup kurung. Ini namanya fungsi INT ya, metode. Metode atau fungsi itu hampir sama aja di Python penyebutannya. Metode itu atau fungsi ya. INT buka kurung tutup kurung itu metode. Contohnya seperti ini ya. Kita bikin aja di idle ya. Misalnya nih kamu punya 61 3.0. Tipenya apa ini? 61 sama dengan 3.0. Halo Re. Ya, Kita ada bikin variabel 61. Isinya 3.0. 3.0 ini apa ini? 3.0. Tipenya apa? Aku masih kurang ngerti manualnya. Ini 3.0 itu apa? Floating point atau desimal. Itu kan 3.0 kan desimal. Nah, terus kita mau rubah ini ke integer. Caranya begini. Kita print, terus kita pakai int, metode int 61. Oke. Hasilnya 3. Jadi dia udah jadi integer, nggak desimal lagi gitu. Jadi pakai perintah int ya, int Oh, terus dipanggil variabelnya itu dirubah. Jadi dikonversi, namanya konversi. Jadi yang 61 itu tadi desimal kita rubah, kita konversi jadi 3, jadi integer. Seperti ini ya caranya tuh. Nih di contoh sebelumnya, saya telah menyimpan floating point number 30. Nih, kita bikin tadi 3.0, variabelnya itu floating point ya. Lalu kita rubah ke integer pakai perintah ini. Integer, buka kurung, kita yang mana mau kita rubah? Kita mau rubah variabel 61, tutup kurung, tutup kurung. Terus kita print jadi integer dia ya. Itu. Nah, ini juga ada ini dari floating point nih juga 3,45 dirubah ke integer nih. Seperti ini juga perintahnya. Hasilnya apa? Jadi 3. Nah, kenapa jadi 3, Re? Coba kita contohin ya. Ini buat ini. Nggak apa-apa kalau kamu nggak ngerti sekarang, nggak apa-apa. Yang penting kamu lihat dulu. Misalnya kita bikin 61 isinya 3.45, Re. Ya. Terus kita print. Hasilnya apa, Re? hasilnya 345. 3,45 benar. Kita rubah ke integer. Print tadi apa? Pakai metode integer, int, metode int, terus kita masukin variabel 61-nya. 3. Jadi kalau kamu rubah desimal menjadi integer, kalau dia di bawah 5, akan jadi 0, jadi nggak dihitung dia. Kalau misalnya ini 62 sama dengan 3,55, ya kan, print 62. Dia hasilnya
3,55 kan. Kalau kita rubah ke integer karena dia di atas 5 presisinya integer 62 hasilnya berapa harusnya? Oh, dia tetap dibaca ini ya, nggak dihitung. Ternyata di Python itu komanya itu nggak dihitung kalau kita rubah ke integer. Jadi dia tetap dibacanya 3 ya. Ternyata 3. Nah, sama. Oh ya benar ini juga nih contohnya. Ternyata 3,9 pun kalau kita rubah ke integer jadi 3 ya. Oke, di Python setiap koma itu dihapus kalau misalnya menjadi integer ya. Nah, ini keterangannya. We still didn't get 4. Kita masih nggak dapat 4. Ketika kamu melakukan konversi ke integer, ini hanya menghapus decimal point. Oh, jadi desimalnya yang dihapus ya. Jadi ini nggak pengaruh yang presisi itu, seperti itu. Jadi ini di Python terbaru seperti ini. Lalu nih contohnya nih, misalnya ini kompleks 61, di print 61, ternyata dirubah ke integer error. Karena apa ini? Karena ini dia bingung dia mana imaginer, mana real, jadi nggak jadi error. Tuh. Kalau mau yang dirubah apa? Salah satu aja, mau realnya dirubah integer atau imaginernya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja nih untuk konversi ya. Nanti ulang-ulang lagi ya, ini bisa dibaca aja ini ya, dicoba lagi. Terus ini juga untuk merubah integer jadi float nih, seperti ini nih, float pakai metode float nih ya, pakai float bawaannya float nama variabelnya. Jadi kalau kita rubah integer 3 menjadi float, jadi 3,0 nih ya. Jadi dikasih desimal 0 ya belakangnya. Oke, seperti ini juga. Ini juga kalau kita merubah integer jadi kompleks. Jadi kita pakai metode kompleks, terus nama variabelnya yang mau dirubah. Kalau di run, dia akan bikin ini 3 tambah otomatis 0 imaginernya langsung ditambahin. Oke? Nah, seperti ini nih. Lalu 3,5 yaitu ini floating dirubah menjadi kompleks. Jadi 3,5 3,5 ditambah 0 imaginernya. Jadi imaginer otomatis ditambahin apabila kita convert ke kompleks. Oke. Nah, ini mini project-nya nih. Nih, banyak mini project akan menjadi aktivitas untuk ngetes pemahamu tentang topiknya ya. Oke, ini deskripsinya. Oke. Nah, ini nanti akan ini aja ya, akan jadi tugas saja ya. Programnya nanti ditulisin di satu file ya latihan ya. Nanti saya share di grup edukasi aja. Nanti coba hasilnya kita diskusikan ya. Ya, oke Rea, seperti itu ya Rea. Nanti kita diskusikan aja ini ya yang buat untuk mini project ya Re. Nanti Ya, diskusi di grup. Itu jadi tugas nanti kita diskusikan bareng-bareng sama teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir. Nah, oke, kita udah mempelajari tadi bilangan ada 3 yaitu integer, floating, sama kompleks. Terus kita udah tadi udah bikin komen juga ya. Terus tadi kita udah konversi juga. Jadi di sini kita summary-nya itu udah mencoba pengenalan bilangan, bagaimana bilangan itu digunakan di Python. Terus kita udah juga tadi nyimpan bilangan menggunakan variabel. Terus tipe-tipe bilangan itu yang berbeda-beda udah kita coba juga, kita udah buat dan coba manipulatif ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi di Capture 5 ya, Re, di pertemuan 3 edukasi ya, untuk Python. Nah, untuk mungkin masih ada yang bingung, nanti Rere coba-coba dulu, lihat lagi rekamannya, nanti diskusikan, nanti bisa jadi pertanyaan di berikutnya ya, Re, ya. Oke? Oke, Rere tadi masih bingung di mana, Re? ah, Masih bingung di mana? yang bagian tadi yang Yang terakhir. mana? Yang terakhir. Yang mananya itu bingung?
Yang aljabar itu. Apa kurang jelas? Yang 7,0 gitu. Oke, 7,0 ya. Ya. Coba ya. Ini ya, ini tadi ya. Biar aku jelasin lagi ya. 7,0. Itu 7,0 itu ini maksudnya gini, yang ini 7,0 itu gini nih. 7,0 itu adalah hasil dari imajiner 3 ditambah 4 imajiner gitu. Jadi 3 ditambah 4 ini 3 ini kan tadi imajiner nih, imajiner. Nah, ini nih gini, nih. Ini ada variabel namanya 63, 63. Variabel 63 itu isinya 2 ditambah 3J. Nah, ini adalah untuk bilangan kompleks. Jadi 63 itu adalah bilangan kompleks. Taunya kompleks dari mana? Karena kalau ada dua bilangan ini, seperti ini, ada 2 ditambah 3J, ini adalah bentuk bilangan kompleks gitu. Jadi Python mengenalin ini sebagai bilangan kompleks karena polanya itu bilangan real ditambah bilangan 3J. 3J itu imajiner, artinya imajiner. Nah, terus taunya dari mana imajiner ini? Oke, kita pakai tadi namanya apa? Method type 63. Nah, ketika kita pakai fungsi print, terus ada fungsi type juga, maka dia akan menampilkan ini kompleks, ya kan? Jadi ini namanya bilangan kompleks. Lalu kita mau mengambil dari variabel 3 ini real. Bilangan realnya yang mana? Nah, di sini bilangan realnya itu adalah angka 2. Nih, angka 2 nih. Terus kalau kita tampilin 63.real, dia menghasilkan ini 2.0. Terus kalau kita ngambil imajiner 3.0 ya. Jadi realnya 2, imajinernya 3. Nah, kenapa pakai koma? Di sini nih. Lihat dua baris terakhirnya itu, yaitu 2,0 dan real number 2,0 dan 3 adalah bilangan imajiner atau Indonesia imajiner. Mereka akan diekstrak sebagai floating number. Jadi kalau kita ekstrak seperti ini nih, seperti ini formatnya ini .imag.real, waktu kita print dia akan mengekstraknya desimal. Jadi di 63 ini isinya itu adalah real 2,0 sama imajiner 3,0. Kenapa ada koma nolnya? Karena di Python itu kalau diekstrak sebagai apa? Bilangan floating point atau desimal. Lalu kita mau coba ini menambahkan imajinernya ini dengan 4 imajiner juga. Jadi imajiner itu syaratnya apa? Ada J ininya. Real diikutin dengan J, jadi imajiner. Jadi 3, ini kan 3 nih, imajiner ditambah 4 imajiner. Hasilnya tetap dia kebacanya floating desimal. Jadi ini 7.0 ini dari 3 imajiner ditambah 4 imajiner. Nah, karena dia bentuk ekstrak jadi desimal 7,0, Re. Oh, Jadi 7,0 ini dari mana? Dari 3 ditambah 4 J titik imajiner. Jadi ini memastikan bahwa dia bilangan imajiner 4J ini. Jadi 3 tambah 4 tuh pas diekstrak karena pakai titik imag, jadi dia kebaca 7,0 gitu. Gitu, Re. Nanti kamu coba latihan lagi nih, nanti di videonya kan ada di YouTube, nanti coba baca lagi ya. Mungkin oke. agak kecepatan, tapi ulang-ulang. Maksudnya nanti sampai kamu paham ini kan ditanya lagi nih, 7,0 itu dari 3 ditambah 4J imajiner gitu. Gitu. Atau bahasa gini, kalau kamu bikin sel baru nih, misalnya nih, langsung aja kita enter, kita langsung aja bikin nggak pakai variabel, print 3 ditambah 4J titik imag. Nah, imagnya ini memastikan bahwa tipenya itu adalah imajiner. Tuh, 7,0 kan? Jadi kalau kamu tambahin angka bilangan integer ditambah imajiner nih 4J, ini .imag ini
buat untuk mengekstrak dia jadi imajiner ya, hasilnya 7,0 gitu. Ya, Ya. jadi 7,0 itu dari 3 ditambah 4J titik IMAX, jadi 7,0. Nah, kenapa jadi, desimal? Karena kita pakai dot IMAX, memastikan dia, ekstraknya dari imajiner, gitu. Ada lagi, Rek? Nggak ada lagi. Ya udah nanti ditonton lagi aja di recording ya. Jadi kita sudahin dulu ya capture 4 untuk bilangan. Nanti, di pertemuan 3 kita lanjut lagi untuk bahas ini ya, masih di number ya, bilangan ya, cuma nanti lebih dalam lagi kita memainkan kita istilahnya, eee eee, belajarnya itu tapi juga sekaligus have fun lah, senang-senang aja, jadi nggak terlalu mumet, tapi tetap harus dicoba aja, masalah nanti ngerti atau nggak ngerti minimal udah dicoba dulu, nanti kita diskusikan lagi, minimal udah coba, udah nyoba dulu. Nah, untuk ini kamu, bikin ini aja ya, ini dicoba bikin satu file baru ya, ini dicoba, nanti di-share juga di grup. Ya nanti hasilnya kamu coba sendiri, kamu tanya, atau nanti kamu infoin atau udah atau belum ya, Re, di grup ya. Ya, Re? Ya, Oke, Re, makasih banyak ya, Re. Nanti kita ketemu di pertemuan 3 lanjut terus. Semangat belajarnya ya. Ini, oke. eee, di-share di grup. Thank you, Re. Terima kasih ya udah join ya, Re. Nah, Terus belajar lagi. Python-nya. Oke, terima kasih udah bergabung, Rere. Sampai Ya. ketemu pertemuan 3. Oke, bye.